Berlaku buat semua ya. Kalau bapak dan ibu dagang apa aja, dagang apa aja. Kalau dagang bakso bahan bakunya, kalau dagang seblak bahan bakunya, itu dilangkahi dulu Pak 9 kali. Kalau barang makanannya. Kalau bapak dan ibu dagangnya di pinggir jalan atau di warung atau di gerobak atau di estalase, sal dalamnya ibu dilapin di estalase, di gerobaknya. Kedua, terakhir, kalau bapak dan ibu dagangnya di pinggir jalan atau dagangnya di depan, rendam sal dalamnya ibu atau bapak dicawik-cawikin di depan. Berapa lama? Selama kita dagang. Pertanyaannya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, pertanyaannya saya apa? dari Serang. Pertanyaannya ini sangat urgent sekali karena terus terang aja saya kesini disuruh sama istri saya sendiri bahwa Kenapa disuruh istri mau? karena memang sesuai dengan ini saya Pak. Apa? Pak Haji, dengan keinginan saya juga sudah beberapa hari ini ada satu minggu ya mungkin saya rencana kesini, tapi saya belum terkabul gitu. Tapi lagi pagi istri saya, Pak, ya udah pesan aja ke Bogor ke Pak Haji, ya barangkali sudah waktunya terbuka usahanya. Itu seperti itu. Pertanyaannya Ya, apa? pertanyaannya selama ini usaha saya tertutup semua Pak Haji. Usahanya apa? Usahanya di travel. Kemudian Travel apa? Travel Khairo Mulia Wisata. Lo jadi marketing atau pemilik? Saya perwakilan. Ya berarti bukan pemilik Bukan kan? pemilik, bukan. Terus? Pengen jamaah saya ya luar biasa, pengen jamaah saya ya pengennya sih satu bulan itu udah sampai 100 atau satu bis sendirilah. Nama travelnya apa? Lo Ya. colek pala kontol lo. Banyak yang berangkat lewat travel gue. Colek kontol lo. Itu terus tiap hari. Nanti banyak bos yang berangkat. Amin. Itu doang. Oh gitu. Apa lagi? Ya. Yang kedua, karena memang utang ini sudah pengen cepat Kan nanti kalau banyak yang terbayar. berangkat umroh kan lo punya duit buat bayar utang. Ya, Dulu aja amin. praktekin dulu satu-satu. Gitu ya. Bisa? Bisa, insya Ada Allah. lagi? Nah, tadinya sih mau jual aset Pak Haji. Nggak usah. Lo kalau jual-jual aset lama-lama kontol lo dijual. Oh iya. Jangan. Lu tuh apa aja dijual, apa aja digadein, untung kontol lo nempel. Kalau gak nempel udah lo gade. Siap. Ya, yang nanya lagi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya Haji, apa? mau nanya nih. Alhamdulillah udah pakai testimoni Pak Haji yang air celana dalam, selangkangan saya udah pakai. Alhamdulillah berhasil saya jualan udah Apa hampir. yang berhasil? Banyak praktekin ilmu RD. Ada pemasukan, Yang terkabul apa? ada pemasukan dari hasil usaha. Yang praktekin ilmu RD apa Yang yang hajar lo terkabul? Celana dalamnya direndam, celana dalamnya dibalik, BH dibalik, terus ini centong di samping gitu. Saya siram-siram ke ayam saya, ke nasi beras gitu, alhamdulillah. Terus ada tahu-tahu ada yang ngasih mau kasih modal 10 juta. Kemarin mau nyari modal aja susah, tahu-tahu ada yang ngasih pinjam Dulu nyari uang. modal 10 juta aja susah. Susah, jangan 10 juta, 1 juta aja susah. Susah. Tapi Heeh. setelah praktekin ilmu RDAY, Ada yang nawarin, cuma saya tolak, saya takut nggak kebayar. ibu ambil. Iya, ambil. Ambil. Semua orang yang nawarin ibu modal ambil. Oh. Nanti kalau udah ngumpul ibu tinggal kabur. Terus ini centongnya bagus kayak apa Haji ya? Centongnya saya punya sendiri, nggak beli, bekas saya dulu jualan uduk. Bagus. Iya, Bagus. alhamdulillah. Praktekin. Terus Sekarang saya pertanyaan apa? kepengennya nambah gitu, ayam saya nambah, tahu tempe nambah, semua nambah lah, biar dapat hasil sehati Itu sejuta. berlaku buat semua ya. Kalau bapak dan ibu dagang apa aja, dagang apa aja. Kalau dagang bakso bahan bakunya, kalau dagang seblak bahan bakunya, itu dilangkahi dulu Pak 9 kali. Kalau barang makanannya. Kalau bapak dan ibu dagangnya di pinggir jalan atau di warung atau di gerobak atau di estalase, sal dalamnya ibu dilapin di estalase, di gerobaknya. Kedua, terakhir, kalau bapak dan ibu dagangnya di pinggir jalan atau dagangnya di depan, rendam sal dalamnya ibu atau bapak dicawik-cawikin di depan. Berapa lama? Selama kita dagang. Alasannya kalau orang nanya, kenapa disiram? Iya biar nggak berdebu. Daripada bapak dan ibu datang ke orang pintar, Pak, kasih saya pelaris dong. Nah, ngerinya kalau bapak dan ibu dikasih pelaris, memang dagangannya rame, laris, tapi kan pakai hodam, pakai jin. Nanti pada saat bapak dan ibu meninggal, pada saat bapak dan ibu nanti di akhirat, bapak dan ibu mau masuk ke surga, ini hodamnya sama jinnya jagain bapak dan ibu. Nggak bisa masuk. Kenapa? Kan lo dulu pernah pakai gue. Kan udah gue wiritin, itu makanan gue. Gaji gue mana? Akhirnya bapak dan ibu mesti bayar gaji. Dari mana? Dari pahala ibu. Ibadah ibu sholat, ibadah ibu zakat, ibadah ibu apapun buat bayar. Kurang, dosanya dia dikasih ke bapak dan ibu.
Akhirnya bapak dan ibu masuk neraka jahanam paling bawah. Udah di dunia rumahnya tipe 21, tipe 36, tipe 48. Udah di dunia rumahnya dempet-dempet, tembok tetangga sama tembok kita dempet. Mosok rumah begitu? Jangan dong. Mesti ada pekarangannya. Karena nenek kita dulu, Pak, kakek kita, nenek kita, itu rumahnya antar tetangga nggak dempet. Dempet nggak? Nenek kita enggak. Kenapa lahir ke cucunya pada dempet? Rumahnya boleh klaster, tapi tembok sama tembok dempet. Nah kalau lagi ML kan berisi gedebok, gedebok. Ya elah. Letak gitu ya. Ngeok. Nah maunya saya nggak usah pakai ilmu itu ke orang pinter, nggak usah. Mau titelnya apalah tuh orang pinter, nggak usah. Pakai ilmu itu aja. Biar nanti nggak ada tuntutan di akhir zaman. Dia pasti nuntut lah. Lo pernah pakai gue, kata Hodam. Dagangan lo rame? Yo, bayar. Pasti nuntut, Pak. Di akhir zaman tuh pasti nuntut, nggak mungkin nggak. Udah kita di dunianya sulit, utang di mana-mana. Di akhirat kita susah. Jangan ya. Jadi bapak dan ibu mendingan pakai ilmu kearifan lokal nenek kita zaman dulu. Apa itu? Iya. Direndam. Bisa nambah nggak nanti Pak Haji? Nambah ayamnya biar 5 kilo. 5 Selama kilo. berat badan lo naik, omset lo naik. Terus kalau misalkan lagi kita datang halangan nih, kan biasanya ngerendam celana dalam yang dipakai. Tuh kalau lagi halangan gimana? Boleh pakai celana dalam suami nggak Pak Haji? Boleh. Oh boleh ya? Boleh digabung. Oh boleh. Celana dalam suami sama celana dalam lo digabung. Nanti kan rasanya enak tuh. Gurih. Ya udah Boleh, Pak Haji. boleh. Ya makasih ya. Yo, siapa yang menanya lagi? Habis, gak ada yang nanya. Ayo. Assalamualaikum, Pak Haji. Yo. Sebenarnya saya ini lagi punya usaha kecil-kecilan, buka bengkel. Ya, Cuman sambil ngelentarin mobil. Usaha kecil-kecilan. Jangan. Sambil ngelentarin. Ucapan adalah doa Pak Haji, saya lagi punya usaha titik. Jadi kata kecil-kecilannya jangan disebut. Takutnya nanti usahanya nggak bisa gede. Kalau saya tanya Allah, kenapa usahanya nggak gede-gede? Kan dia udah ngucap tadi kecil-kecilan. Saya punya usaha titik. Saya punya usaha bengkel, Pak. Bengkel Sambil apa? bengkel motor sama mobil Di Cikarang. Cikarang. Terus saya sambil ngerentalin mobil. Saya punya mobil 1. Ada yang gade sama saya 1. Pas udah kayak gitu yang gade itu ditipu sama ini orang. penggadenya bukan Bu penggadenya, Bu. Ada orang penggadenya. ada orang gade sama saya, Pak. Mobilnya dihilangin sama orang. Sudah damai dulu. Dia nggak, sekarang timbul lagi udah 3 tahun dia minta ganti sama saya, Pak. Sedangkan itu mobil itu udah hilang. Saya cuma ada foto mobilnya aja sama perjanjian. Bisa kembali nggak itu mobil? Bisa, Bos, bisa. Kalau udah pakai ilmunya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa saya bilang begitu? Karena ayatnya Allah bunyinya, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Ada tamu RDAY seperti Bapak, dia punya mobil namanya Pak Kalbadri. Pak Haji, mobil saya digade sama orang, sekarang gadeannya hilang. Maunya Pak Kalbadri gimana? Ucapan adalah doa. Dia ngomongnya begini, saya mau mobilnya ada di depan rumah saya. Kok ngomongnya begitu, Pak? Harusnya nggak boleh ngomong begitu. Mobilnya ada di dalam rumah saya. Dia ngomongnya enggak, kata Pak Kalbadri. Ini saksinya Bambang Anco sama Uje. Pak Kalbadri bilangnya gini, pokoknya Pak Haji, saya mau mobilnya ada di depan rumah saya. Iya deh, gue nurut aja dah, kata kan tamu gue raja, gue bukan raja kan, ya udah gue nurut. Mau tahu hasilnya Pak? Mobilnya Pak Kalbadri digadein, yang terima gadeannya tetangga depan rumahnya dia. Iya aja, betul gak? Nih saksinya. Akhirnya dia pulang dari RDAY, dia pulang, hah, mobilnya gue udah pulang, yes. Nggak taunya yang terima gadeannya depan rumahnya dia. Tentara, gimana mau ngambil Pak? Kan takut. Ucapan adalah doa. Akhirnya rame. Jadi Bapak bilang pasti pulang nggak Haji? Pasti. Pulang. Tapi ngomongnya mobilnya itu balik masuk ke rumah gue, ke garasi gue. Jadi enak. Dia enggak. Pokoknya Pak Haji, mobilnya saya pulang dari sini ada di depan rumah saya. Ini kan rumahnya dia, ini jalanan, itu rumah tetangganya. Yang terima gadeannya depannya. Itu, betul gak? Oh, makanya lo ngomongnya mesti jangan sembarangan.
Itu. Dan pasti balik. Gampang bos. Foto mobilnya, lo colek pala kontol lo colek di mobilnya. Balik lagi masuk garasi, balik lagi masuk garasi. Jangan balik lagi di depan rumah gue, balik lagi di depan rumah gue. Balik bos, dan bener di depan rumahnya. Amin. Amin. Yang nggak ada orang depan, tetangganya, tentara, pangkatnya tinggi. Mau ngomong apa lo bos? Kalau lo tetep, ya kan dia udah bayar gadean. Kata depan rumahnya, kalau lo mau ambil, bayarin gadean gue. Ya sama juga lah. Makanya lo ngomongnya harus yang bagus. Pak, Bu, ilmu RDAI udah nggak usah diuji-uji deh Bu, jitu banget. Buktinya apa? Ucapan adalah doa. Saya selalu ngucap begini sama anak saya, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Punya Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Dodge Journey 3600 cc. Di Indonesia Dodge Journey 3600 cc cuma 2 unit. Kebanyakan 2400. Saya punya 3600. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya Honda Prestige Turbo 3. Bener 3. Nah mau saya. Bapak dan ibu udah gak usah diuji ilmunya RDAI. Kenapa? Karena ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Nggak taunya, saya dengerin TikTok sama YouTube. Orang Arab, ibunya Syekh Sudais, itu tiap hari ngomongnya 23 tahun yang lalu. Syekh Sudais jangan nakal. Kalau Syekh Sudais nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Dan bener imam Masjidil Haram sekarang namanya Syekh Sudais. Yang dulu di apa namanya, kalau orang Jawa bilang namanya dispatani. Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Disumpahin. Sumpah. Nah lo nyumpahin aja. Pokoknya nih kalau gue bangunnya siang mulu, mobilnya balik lagi. Begitu aja. Jadi bapak nyumpahin aja. Pokoknya nih kalau kontol gue nggak ngaceng, mobil gue balik. Tapi kalau ngaceng berarti nggak balik dong. Jadi gitu aja Pak. Jangan bapak harus nyari, lapor polisi, nyari. Tetap biaya bos. Udah aja pakai ilmu kearifan lokal aja. Pakai namanya ilmu sumpah serapah. Tapi berkaitan dengan mobil itu datang. Gue juga begitu. Fauji jangan main air ya. Awas kalau Fauji main air. Papa punya mobil Robicon. Awas ya. Begitu. Supir gue Pak kalau datang siang. Supir, awas ya kalau lo datang siang, pasien gue penuh satu ruangan. Tuh, malam minggu kemarin penuh Pak. Tapi bener dia datangnya siang. Akhirnya gue nyupir sendiri. Maksud gue, lu ngomongnya apa, lawannya mobil balik. Ngomongnya apa, lawannya mobil balik. Ini berlaku buat ibu dan bapak. Kita kan enggak. Dengar petir hujan tuh, petir duas. Ibu langsung, aduh cucian belum diangkat. Enggak boleh. Jadi pada saat dengar petir, duas. Pasti utang gue lunas minggu ini. Pasti. Begitu. Jadi jangan petir hujan, ibu langsung ingat cucian. Enggak boleh. Atau ibu dikabarin, Pak, Bu, tadi si A meninggal. Jangan ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak boleh. Menurut ilmu RDAI, pada saat dengar berita duka, alhamdulillah, alhamdulillah, utang saya lunas. Tapi ngomongnya jangan di depan orang yang ngasih berita duka, kalau ditabok. Jadi pada saat dengar berita duka, lu madep belakang, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti pas madep ke dia, innalillahi. Tapi itu kata-kata kedua dan ketiga. Yang pertama tetap alhamdulillah, alhamdulillah, utang saya lunas, alhamdulillah, alhamdulillah, aset saya laku kejual minggu ini. Baru yang kedua ketiga baru innalillahi. Makanya pada saat dengar berita duka, bapak jangan langsung jawab alhamdulillah, tabok lo langsung, aliran sesat. Oke? Kasih balik ya. Oke, yuk yang lain.